Action. You should know up front, this is not a love story. Drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is Newspapers! It's your son. Horror. Movie or review. Hai, halo pemirsa PI TV, apa kabar nih semuanya, sehat? Alhamdulillah. Gimana nih musim hujan, agaknya dingin-dingin gimana gitu ya? Ada yang banjir, ada yang nggak banjir, ada yang hatinya banjir karena air mata. Enggak. Oke, semuanya yang penting kita bahagia sekarang. Karena apa? Karena ada movie on review di hadapan Anda. Weh. Oke, seperti biasa, movie on review selama 30 menit ke depan kita akan mereview sama-sama film yang sudah tercipta di planet bumi kita tercinta ini. Apa aja film-film film masterpiece yang sudah tercipta di planet bumi ini. Tentunya berdasarkan tema kita pada episode kali ini. Nah, bersama saya Tommy Prastio, kira-kira apa yang jadi tema kita pada episode kali ini apa ya? Kita bakal ngebahas nih satu sosok ya, satu apa ya? Bapaknya animasi gitu. Jadi dia ini sosok yang udah dari zaman dulu sekali, udah kawakan buat film khususnya di dunia animasi. Siapa dia? Siapa yang nggak tahu? Walt Disney, pemirsa. Jadi pada episode kali ini Movie on Review akan membahas film-filmnya Walt Disney. Nah, kira-kira film apa aja ya dari Walt Disney? Kita mau langsung aja yuk review film pertama dari Walt Disney tentunya. Ada apa ya? Lihat aja. Magic mirror on the wall. Snow White adalah putri muda yang tinggal di istana bersama ibu tirinya, Ratu Jahat. Snow White memiliki suara yang merdu dan ia sangat cantik. Ratu Jahat tidak senang Snow White menjadi gadis tercantik. Dia mau membunuh Snow White dengan jasa seorang pemburu. Pemburu yang hendak membunuh Snow White tidak tega melaksanakan perintah sang ratu. Dia pun menyuruh Snow White kabur. Snow White berlari ke dalam hutan dan menemukan sebuah rumah kurcaci. Ia tinggal di sana dengan para kurcaci. Ketika ketujuh kurcaci itu pergi menambang permata, Ratu Jahat yang telah berubah wujud melalui ramuan menjadi nenek tua datang ke pondok kurcaci. Ratu Jahat menipu Snow White yang sedang membuat kue pie. Katanya, kalau Snow White memakan apel pemberiannya sambil mengucapkan harapannya, harapan Snow White akan terkabul. Ketika Snow White memakan apel beracun itu, Snow White malah jatuh tak sadarkan diri. Pada musim semi, pangeran yang mendengar kabar tentang meninggalnya Snow White mencari dan berhasil menemukannya. Dia mencium Snow White dan Snow White pun terbangun. Hanya ciuman cinta sejati yang dapat mengalahkan kutukan. Pangeran dan Snow White pergi menuju istana dan hidup bahagia. Snow White, pemirsa. Iya, film animasi dari Walt Disney. Siapa sih yang nggak tahu Snow White ya, nggak dari anak kecil zaman dulu ya. Karena emang filmnya sendiri diputar tahun 1937. Jadi mungkin masa anak-anak tahun 1937 sekarang mungkin nggak tahu ya udah jadi setelah apa gitu kan. Sampai sekarang anak-anak yang di abad 21 sekarang ini juga semuanya pasti udah tahu Snow White ya. Jadi Snow White ini dikenal oleh semua orang ya. Jadi
dari umur tua sampai tua banget gitu ya. Oke, jadi Snow White ini dikenal sebagai sosok putri nih pemirsa, putri yang cantik tentunya dengan kulit yang seputih salju, ada bibir semerah darah dan rambutnya yang hitam pekat nih pemirsa. Dan Snow White ini berasal dari cerita rakyat Jerman pemirsa. Wow. Yang diciptakan oleh dua kakak beradik dulu, yaitu ada Jacob Grimm dan Wilhelm Grimm, atau yang lebih kenal sebagai Brothers Grimm pemirsa. Nah, Snow White ini nih diangkat ke layar lebar pada tanggal 21 Desember 1937 nih pemirsa. Dan ini menjadikan film animasi berwarna pertama nih dari Disney. Wow, good job buat Disney. Karena sukses membuat film animasi berwarna pertamanya dengan judul Snow White ini ya pemirsa. Nah, pihak Disney ini, pihak Walt Disney ini bahkan harus menggadaikan sahamnya nih pemirsa untuk pembuatan film tersebut. Wow, totalitas banget ya gak sih? Kalau ceritanya Snow White ini sendiri, ini cerita itu berawal dari Snow White yang dibuang ke hutan atas perintah ibu tirinya yang iri akan kecantikan sang putri ya. Namanya ibu tiri ya, iri ya. Kalau ibu tari jadi kulit tari. Di tengah hutan Snow White ditolong oleh 7 kurcaci ini pemirsa dan mampu menjadi sosok ibu yang baik ketika tinggal bersama ada 7 dwarf tentunya, ada Doug, Grumpy, Sleepy, ada Sneezy, Bashful, Happy, dan juga ada Dumpy ini pemirsa. Sampai ini tiba hari di mana ibu tirinya itu mengetahui bahwa Snow White ternyata masih hidup. Dan kemudian dia berusaha untuk menjebaknya menggunakan apel beracun yang membuat Snow White bisa menjadi meninggal ketika dia memakannya. Nah, para kurcaci kemudian menidurkan Snow White ya pemirsa, menidurkan Snow White dalam sebuah peti dan memastikannya terlihat cantik pemirsa. Hingga pada suatu hari seorang pangeran melewati peti tersebut dan terpesona akan kecantikan Snow White yang terlihat seperti sedang tertidur. Nah, sang pangeran lihat putri cantik sedang tidur gitu kan. Wah, kemudian sang pangeran langsung menciumnya nih pemirsa dan tanpa diduga Snow White pun terbangun. Wow. Dan dari semua putri Disney nih bahwa Snow White ini dideskripsikan sebagai putri yang terlemah sekaligus putri yang terpendek pemirsa. Tuh dari info aja sih. Jadi juga nih ya pemirsa, pada tanggal 18 Juni 2013 tahun lalu nih perusahaan Walt Disney diberi hak trademark application dari US Patent and Trademark untuk sebuah perekaman film, TV, internet, dan media lainnya yang mengatasnamakan Snow White nih pemirsa. Jadi film Snow White ini emang worth it banget kan buat ditonton. Nah buat kalian yang mungkin bingung ya, mau nonton Snow White, tapi itu kan film diputarnya udah tahun 1937 ya gimana ya. Jangan khawatir, karena apa? Karena nih film Snow White ini sendiri ada keluaran terbarunya nih. Jadi di konsep Blu-ray sekarang ada kaset Blu-ray-nya dan itu bisa dicari di toko kaset kesayangan Anda yang terdekat. Ya terserah sih mau dekat aja. Yang jelas yang kesayangan Anda gitu kan. Anda bisa membeli kaset Blu-ray dari film Snow White ini sehingga Anda juga bisa menonton seperti apa sih film pertama, film animasi berwarna pertamanya punya Walt Disney ya kan. Penasaran bisa beli Blu-ray-nya, bisa ditonton dengan kualitas yang udah high definition pemirsa. Well pemirsa, jangan kemana-mana, kita mesti istirahat sejenak ya karena saya juga harus istirahat, saya juga harus manicure pedicure, saya harus pijat dulu. Kita istirahat dulu sejenak, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal ngebahas film lainnya lagi, kita bakal nge-review film lainnya lagi. Apa filmnya? Lihat aja nanti. Tetap di Movie on Review. Movie on Review. Hai guys, ini aku Fatir. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di vpetv.timikvp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Movie or review. Aku nggak tahu deh, nggak habis pikir kenapa ya bumpernya movie on review itu harus ada ledakannya gitu kan. Itu tuh seakan kayak movie on review itu penuh dengan ledakan dahsyat ya nggak sih, yang mengguncangkan dunia ya, emang gitu sih. Mungkin dengan nonton movie on review Anda merasa diledak-ledakan gitu kan. Oke. Nah, pemirsa, ya kita masuk sedikit ya bahas ke tema kita ya. Ada Walt Disney. Siapa sih Walt Disney itu sebenarnya buat kalian yang nggak tahu nih ya? Walter alias Walt Disney nih pemirsa lahir pada tanggal 5 Desember 1901 sampai 15 Desember 1966 nih pemirsa. Dan dia ini adalah seorang American producer film, dan juga dia ini seorang sutradara, penulis skenario. Dia juga merupakan satu aktor suara dan animator. Kemudian juga dia sebagai pengusaha nih pemirsa. Dia juga sebagai penghibur, dan dia sebagai icon internasional dan dermawan. Wow, banyak sekali ya Disney itu. Nah pemirsa, ternyata nih pemirsa, Disney ini terkenal karena pengaruhnya dalam bidang hiburan selama abad ke-20 pemirsa. Dari abad ke-20 sampai abad 21 sampai sekarang. Wow, legenda berarti ya. Dan Walt ini mendirikan Walt Disney bersama saudaranya yang bernama Eau Disney, yang awalnya diberi nama Disney Brothers Cartoon Studio pemirsa. Namanya itu pada tahun 1923. Dan merilis film pertama yang berjudul Alice Days at Sea. Itu film pertamanya. Dan pada tahun 1928 nih pemirsa, bahwa Walt dan Roy ini menciptakan tokoh kartun yang melegenda. Siapa? Yaitu adalah siapa ya? Ada Mickey Mouse nih pemirsa. Iya benar sekali, ada Mickey Mouse, tokoh kartun yang diciptakan oleh Walt Disney dan Roy. Nah ini dia, bisa dilihat ya, ada Walt Disney sedang memegang tangan Mickey di sini. Itu adalah tokoh pertama dari Walt Disney ya, ada Mickey Mouse. Kemudian juga lalu nih Walt Disney juga nah ini pemirsa nih, lihat ada Mickey Mouse. Ini adalah filmnya Mickey Mouse nih. Yang sebelumnya yang masih Disney Brothers Cartoon ya pemirsa, belum jadi Walt Disney. Di sini ada filmnya Mickey Mouse. Nah, kemudian ini juga ada nih, siapa coba yang nggak tahu anjing putih atau toko hitam ya, ini kan ini adalah anjing 101 Dalmatian. Ya, terkenal sekali ini. Nah, kemudian nih juga ada The Three Little Pigs nih pemirsa. Siapa coba yang nggak tahu mereka ya? Udah dari zaman dulu banget kan nih pemirsa. Dan melegenda sampai sekarang, ceritanya pun masih dikenang oleh masyarakat semuanya. Oke, kita balik ke materi yuk. Jadi oh iya pemirsa, buat informasi aja ya, bahwa Mickey Mouse, Donald Duck, dan tokoh-tokoh yang tadi itu diciptakan pada tahun 1934 nih pemirsa. Ternyata Mickey Mouse tuh umurnya udah tua juga ya pemirsa. Udah umurnya berarti udah sekitar 80 tahunan gitu, udah tua dia. Oke, bersamaan dengan itu nih banyak sekali orang yang menyurati Walt Disney nih.
dan agar meminta untuk diperbolehkan mengunjungi studio Disney, pemirsa. Jadi studio Disney itu sangat orang-orang benar-benar wondering about Disney Studio begitu loh. Mereka ingin bertemu dengan tokoh Disney favorit mereka. Nah, kemudian Walt menyadari bahwa studio yang sedang dipakai untuk bekerja ini tidak dapat menawarkan banyak kepada pengunjung yang datang, gitu pemirsa. Tapi, ide awal Walt Disney ini untuk membangun tempat dekat dengan studionya di mana turis yang datang dapat mengambil foto dengan patung tokoh Disney favoritnya itu. Kemudian ide itu berkembang menjadi sebuah taman bermain kecil dengan kolam dan perahu yang dapat dikendarai. Iya, konsepnya dari awal memang Walt Disney juga seorang pengusaha, ya nggak sih? Tamannya sendiri tadinya hendak diberi nama Taman Mickey Mouse, pemirsa. Namun idenya berkembang menjadi lebih besar sehingga sekarang nih dikenal sebagai, iya benar sekali, Disneyland. Yang pertama dibuka pada tanggal 17 Juli 1955 nih. Siapa yang nggak tahu Disneyland, ya nggak sih? Taman bermain Disney yang sangat terkenal sekali. Dan Disney ini, pemirsa, meninggal karena kanker paru-paru, pemirsa, pada tanggal 15 Desember 1966. Kemudian pada tahun 1967 pembangunan dimulai pada Walt Disney World Resort di Florida, pemirsa. Nah, yang menarik nih dari Walt Disney ada kata-katanya yang sangat melegenda nih, pemirsa, yaitu untuk semua orang yang datang ke tempat bahagia ini, Walt Disney, Disneyland, selamat datang. Disneyland adalah tempat Anda. Di sini, berapapun umur Anda akan menikmati kenangan masa lalu. Dan jiwa muda Anda akan menikmati tantangan dan janji masa depan. Disneyland sendiri didedikasikan untuk ide yang cemerlang, pemirsa. Mimpi dan fakta nyata yang telah membangun Amerika dengan harapan bahwa sumber kebahagiaan ini akan menjual inspirasi untuk seluruh dunia. So, ternyata pemirsa, Disneyland itu udah dari zaman dulu banget ya. Dan sekarang menjadi taman besar. Oke, pemirsa, sekarang kira-kira apa ya film kedua yang bakal kita bahas kira-kira di Movie on Review? Mendingan kita langsung aja ya dilihat trailernya ada apa nih dari Walt Disney. Check it out. Cinderella adalah nama seorang gadis cantik dan baik hati yang tinggal bersama ibu tiri dan kedua kakak tirinya. Suatu hari, kerajaan mengadakan sebuah pesta dansa di istana dan semua wanita yang ada di kerajaan tersebut dipersilahkan hadir. Tetapi Cinderella tidak diizinkan oleh ibu tirinya. Ketika pesta berlangsung, seorang ibu peri datang untuk menolongnya. Cinderella disulap menjadi seorang putri cantik dengan satu syarat. Ia tak boleh pulang lebih dari jam 12. Cinderella pun segera menghadiri pesta di istana. Pangeran yang melihatnya langsung jatuh cinta pada Cinderella, lalu mengajaknya berdansa. Tak terasa, waktu pun telah menunjukkan tengah malam. Cinderella yang lupa akan caranya itu segera berlari dan terus berlari, sampai 11 sepatu kacanya terlepas. Sang pangeran yang mengejarnya hanya menemukan sebuah sepatu kaca di tangga istana dan ia segera memungutnya. Pangeran lalu mengumumkan barang siapa kakinya pas dengan sepatu itu, akan dia jadikan istri. Jadi Cinderella ya. Film Disney ini emang menggemparkan, ya nggak sih? Snow White, Cinderella. Siapa yang nggak tahu Cinderella? Coba ceritanya udah menjadi dongeng tidur semua ya. Cinderella ini adalah, buat informasi aja nih, dia adalah tokoh fiksi dari film animasi Walt Disney yang ke-12 nih ternyata. Jadi Cinderella ini merupakan tokoh protagonis di film-film sequelnya, pemirsa. Cinderella juga merupakan anggota dari kelompok Disney Princess yang kedua. Dan dia selalu terlihat cantik karena ia tidak pernah membiarkan kesedihan atau kemarahan menguasai dirinya. Jadi dia selalu dipendam ya, kalau galau tuh dipendam. Nah, dia ini selalu baik hati kepada siapapun, pemirsa. Tapi dia tuh tidak naif atau kanak-kanakan. Dia itu sangat dewasa dan bisa melalui berbagai rintangan sekalipun tanpa bantuan sihir. Nah, Cinderella ini sendiri nih, pemirsa, dirilis pada tanggal 15 Februari 1950, pemirsa, oleh Walt Disney. Bercerita tentang ada seorang gadis yang baik hati bernama Cinderella. Dia sangat baik hati dan cantik, tapi sayangnya ayahnya telah meninggal dunia dan sepeninggal ayahnya itu ia tinggal bersama ibu dan saudara tirinya, pemirsa.
Setiap hari ia disiksa dengan cara disuruh mencuci piring, mengepel lantai, dan melayani mereka. Kasihan sekali ya, orang cantik disia-sia gitu kan. Coba Cinderella hidup di zaman sekarang, nggak bakal aku siksa deh beneran, swear. Oke. Walaupun begitu nih pemirsa, Cinderella tetap percaya bahwa suatu hari itu ia akan hidup bahagia. Ya, suatu hari ketika seorang pangeran ingin mencari permaisuri ya pemirsa, maka diadakanlah sebuah pesta dansa besar di istana. Tetapi Cinderella tidak diizinkan untuk ikut. Biasa, ibu tirinya kan jahat ya nggak? Nah, namun ibu peri datang dan menolongnya. Dring! Cinderella pun disulap menjadi seorang putri yang cantik. Ibu peri. Seandainya aku punya ibu peri. Hahaha. Di istana nih pemirsa, sang pangeran jatuh cinta ternyata pada Cinderella. Wow, iyalah. Siapa coba yang nggak jatuh cinta sama putri cantik ya nggak sih? Kemudian si pangeran pun mengajaknya berdansa nih pemirsa. Namun karena itu Cinderella jadi lupa bahwa ia tak boleh pulang lebih dari jam 12 siang. Enggak, maksudnya nggak boleh pulang lebih dari jam 12 malam. Karena pada jam itu semua sihir ibu peri itu berakhir pemirsa. Kemudian denting lonceng pun berbunyi pada jam 12 dan Cinderella pun berlari. Oh tidak. Tak terasa nih, 11 sepatu kacanya terlepas. Tidak terasa loh pemirsa. Saking dia lari tergesa-gesa tuh tidak terasa 11 sepatu kacanya itu terlepas. Dan terjatuh tergeletak di tangga istana. Nah, kemudian sang pangeran pun memungutnya. Dan kemudian dia mencium baunya. Enggak gitu. Dan pangeran mengumumkan barang siapa yang kakinya pas dengan sepatu itu, siapapun dia akan dijadikan istri. Oh my god, jadi istri pangeran coba. Siapa yang nggak mau? Aku aja mau ya gak sih? Oke, lupakan. Namun sepatu itu tidak pas di kaki siapapun yang mencobanya, termasuk dua kakak tiri Cinderella pemirsa. Iya, nah kemudian Cinderella lalu ikut mencobanya nih pemirsa. Dan ternyata jeng kakinya pas. Cinderella akhirnya menikah dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Film kartun ya, dongeng tuh happy endingnya. Seneng banget. Dan pada saat itu nih, buat informasi aja nih, pada Walt Disney Production ini yang baru break dari kerugian besarnya nih pemirsa yang disebabkan oleh Perang Dunia II. Sehingga dengan rilisnya Cinderella ini sebagai penyelamat perusahaan mereka. Keren banget kan film Cinderella ini mampu mengangkat perusahaan Walt Disney Production untuk bisa berdiri kembali akibat kerugian yang dikarenakan oleh Perang Dunia Kedua. Perang dunia, nggak penting banget sih ya nggak sih? Nah, rencana nih pemirsa pada 2013 tahun 2013 ini nih 2014 film Cinderella ini akan di remake live actionnya pemirsa. Jadi akan dibuat versi live actionnya nih pemirsa. Dan iya versi live action tuh berarti nggak kartun. You don't say. Jadi kita tunggu aja seperti apa sih versi Cinderella live actionnya. Oke, pemirsa, kita break sejenak ya. Jangan kemana-mana, kita akan review film lagi tentunya hanya di Movie on Review. Movie on Review. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day.
In Arendelle's fair kingdom, a ruler did appear. Born with a secret power so great, alone she stayed in fear. Get it together. Control it. Although the force Di was sebuah hidden, kerajaan bernama Arendelle ada dua orang putri kerajaan bernama Elsa dan Anna. Elsa memiliki kemampuan sihir untuk menciptakan salju, namun kedua orang tuanya sengaja menyembunyikannya sampai Elsa mampu mengontrol kemampuan sihirnya tersebut. Suatu ketika, mereka berdua bermain salju. Secara tak sengaja, Elsa melukai Anna dengan kekuatannya, menyebabkan rambut Anna memutih sebagian dan tak sadar. Demi mencegah lebih banyak insiden, Raja dan Ratu memutuskan untuk memisahkan Anna dan Elsa agar tak bermain bersama lagi. Meski sama-sama tinggal di istana Arendelle, Elsa selalu mengurung diri di kamarnya dan ayahnya mengingatkan agar ia jangan berbuat ceroboh dengan kekuatannya. Tak disangka Raja dan Ratu meninggal dunia dalam kecelakaan kapal, meninggalkan Elsa yang diangkat menjadi Ratu Arendelle. Pada hari penobatannya untuk pertama kali, Elsa bertatap muka kembali dengan Anna. Anna yang bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Pangeran Hans dan meminta restu Elsa untuk menikah dengan Hans. Namun Elsa tak merestuinya karena baru pertama bertemu sehari. Akhirnya, Elsa baru mengetahui kekuatan esnya pada saat Elsa dinobatkan menjadi Ratu Arendelle menggantikan kedua orang tuanya. Sayangnya, pada hari itu Elsa tidak mampu mengontrol kemampuan sihirnya. Ia kemudian melarikan diri dari kerajaan menuju Gunung Utara untuk mengasingkan diri. Tanpa pengetahuannya, ternyata Elsa telah menciptakan salju abadi di musim panas dan menutupi seluruh Arendelle. if we don't do something soon, we'll all freeze to death. Stop the winter, please. Don't you see? I can't. Let's go bring back summer! I'm not leaving without you, Elsa. Olaf, you're melting. Some people are worth melting for. You're just moving out right this second. Hang in there, guys! Wow, pemirsa, aku bawa banget ya dengan soundtracknya film Frozen ini ya pemirsa. Memang soundtracknya tuh model-model composing musiknya itu benar-benar menggelegar sekali dan terbukti dari penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada soundtrack film Frozen ini pemirsa. Oke, film Frozen yang sama-sama telah kita saksikan ya pemirsa, ini dirilis pada tanggal 19 November 2013 pemirsa, yang dibuat berdasarkan dongeng dari Hans Christian Andersen berjudul Ratu Salju pemirsa. Nah, kisahnya sendiri nih berawal dari putri Anna kecil yang mengajak kakaknya Elsa untuk bermain salju. Elsa kemudian mempunyai kekuatan sihir yang mengeluarkan es dan salju. Ketika kedua putri tersebut membuat boneka salju dan bermain es di dalam istana, tanpa sengaja Elsa menyerang kepala Anna nih pemirsa dengan semburan esnya, sehingga membuat Anna menjadi pingsan. Nah, film Frozen pun nih pemirsa meraih penghargaan. Banyak sekali penghargaan yang diraih oleh film Frozen. Ada Academy Awards, African American Film, ada Critics Association, kemudian juga Alliance of Women Film Journalists, ada Golden Globe Awards, dan banyak sekali. Nah, film Frozen ini nih pemirsa merap untung hingga 864 juta US dollar nih dari budgetnya 150 juta US dollar. Wow, berarti film ini benar-benar sangat menguntungkan ya pemirsa. Uang hari gini uang. Pemirsa, seperti yang saya infokan tadi bahwa soundtrack dari film ini juga khususnya di soundtracknya yang berjudul Let It Go nih pemirsa mendapatkan banyak sekali nominasi dan penghargaan tentunya dari ajang-ajang bergengsi di dunia tentunya. Nah, pemirsa, buat Anda yang penggemar film Disney nih ya, maka Anda pastinya tahu nih dengan kira-kira ada film apa ya nanti yang bakalan muncul nih di tahun ke depan nih buat film dari Walt Disney nih. Tentunya kan terbukti dari film-film dahulu nih Walt Disney itu selalu menampilkan film yang sangat melegenda. Dan
Dan kita juga pastinya akan tahu bahwa mungkin Frozen dan film-film Walt Disney yang lainnya ini akan menjadi legenda untuk beberapa puluh tahun ke depan gitu kan. Nah, ada nih film baru nih yang akan segera nih coming soon nih buat Anda penggemar film Disney tentunya. Ada yang berjudul Maleficent ya pemirsa, akan tayang tahun depan ya pemirsa. Jika Anda adalah penggemar film Disney sejak dulu, pastinya Anda cukup ya pemirsa. Anda cukup familiar dengan tokoh antagonis yang cukup ikonik ini nih pemirsa. Iya, penyihir yang bernama Maleficent ini muncul pertama kali sejak film kartun Disney di film Sleeping Beauty pada tahun 1959. Dan kisahnya dari film Maleficent sendiri ini tidak berbeda jauh dengan inti cerita dari Sleeping Beauty karya Disney tersebut. Namun sesuai dengan judul film ini nih, fokus cerita akan lebih banyak terarah kepada si Maleficent-nya sendiri yang diperankan oleh Angelina Jolie. Woi, penasaran kan sudah filmnya? Dikabarkan nih bahwa film Disney terbaru ini akan menceritakan lebih banyak mengenai perkembangan karakter sang penyihir beserta alasan mengapa sih ia akhirnya memberikan kutukan kepada sang putri tidur. Siapa dia? Yap, Aurora tentunya. Apa sih yang sesungguhnya terjadi di balik kejahatan yang dilakukan oleh Maleficent terhadap Putri Aurora? Ya, semuanya akan terungkap dalam film Maleficent ini nih yang akan dirilis pada bulan Mei 2014 mendatang. Wow, tentunya pemirsa semua pasti harus menantikan film ini ya, karena film ini akan menjadi film yang sangat fenomenal tentunya pemirsa. Ada Angelina Jolie juga di sini. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu ya. Well, pemirsa, nampaknya udah lama ya saya menemani Anda di Movie on Review kali ini. Kita udah mereview film-film, kita udah bahas tentang Walt Disney, dan akhirnya kita udah ada di ujung segmen nih dari Movie on Review kali ini. Tapi jangan khawatir, jangan sedih. Saya ninggalin Anda sebentar aja kok. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Iya. Nanti next episode ya sama saya lagi ya. Iya. Oke pemirsa, kali ini cukup dulu ya. Oke, cukup dulu sama saya Peng Prasetyo tentunya. Saksikan terus nih ya Movie on Review tentunya hanya di WPI TV pemirsa. Anda bisa mengakses WPI TV di wpitv.steamik-wp.ac.id pemirsa. Bisa nonton ini di website kesayangan kita ya, nonton WPI TV bareng. Acaranya juga seru-seru, nggak cuma Movie on Review yang seru, ada acara-acara lain semua seru sekali di WPI TV. Makanya saksikan terus WPI TV. Akhirnya saya Tommy Prasetyo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri pemirsa. Kita akan ketemu lagi di Movie on Review berikutnya. Kita akan bahas film-film lain yang menjadi masterpiece di planet kita ini. Mungkin kapan-kapan kita bahas film-film dari planet lain gitu ya. Oke. Jangan lupa terus saksikan WPI TV Brings the World into You. Oh iya pemirsa, saksikan nih trailer dari Maleficent. I know who you are. You've been watching over me my whole life. I know you're there. Your shadow, it's been following me ever since I was small. Don't be afraid. I'm not afraid. Then come out. Then you'll be afraid.